Come on, I'm scared. Speed it up. Sure you alright? Seniman terkenal bernama Susan menerima kiriman novel dari seseorang yang ternyata itu dari mantan suaminya bernama Tony, lalu memberitahukan hal itu pada suaminya bernama Walker. Yes, you did. He was writing a novel when you and I got together. Susan kesal karena Walker tidak pernah meluangkan waktu untuk dirinya, dan terungkap Walker harus pergi lagi dalam rangka kunjungan kerja. I gotta go to the airport and then I gotta go back to New York. Kemudian keduanya menghadiri pesta rekan mereka, di mana Susan memberitahukan Alexis bahwa hubungannya dengan Walker sedang renggang, lalu Susan pun mengantar Walker ke bandara. Sebelum tidur, Susan membaca novel itu yang menampilkan Tony bersama anaknya bernama India, mengadakan perjalanan bersama istrinya Tony, bernama Laura. India, you've been on that thing for hours. Keluarga itu melintasi wilayah Texas, diikuti India yang kesal karena sinyal tidak terjangkau, dan beberapa saat kemudian, mereka dihadapkan dengan dua mobil berjalan lambat, menghalangi jalan. Tony berusaha melewati dua mobil itu yang dikendarai oleh sekelompok para preman. Lalu India mengacukan jari tengahnya karena para pria itu dengan sengaja mengganggu keluarganya. Para pria itu menabrak mereka dan menyuruh Tony menepikan mobil. Namun Tony tetap melaju, membuat para pria itu kesal. Mobil Tony diberhentikan secara paksa, diikuti Susan yang tegang membaca novel itu. Lalu pria bernama Ray menghampiri Tony. Good evening. Good evening. Ray memanggil kedua temannya, membuat Laura semakin panik. Lalu Ray bertingkah aneh di hadapan keluarga itu, dan temannya Tony bernama Truck memberitahukan kalau mobilnya Tony kempes. India tidak mempercayai perkataan mereka, dan Ray pun mengizinkan keluarga itu pergi. Namun mobil Tony tidak bisa dikendarai, lalu para pria itu memutuskan untuk memperbaiki mobil Tony. Tony dengan terpaksa keluar membantu mereka, lalu Ray memerintahkan Laura dan India keluar dari mobil, sebelum menggertak Tony, yang susah diajak kerja sama. Mobil polisi lewat di jalur itu, namun panggilan mereka dihiraukan, dan ketika Ray merendahkan Tony, India tidak terima ayahnya direndahkan Ray. Ketegangan semakin menjadi-jadi, di mana Ray menghajar Tony yang ingin memberontak. Lalu Tony mempertanyakan tujuan Ray melakukan ini semua. Mereka berencana membantu Tony dengan mencarikan bantuan di kota bernama Bailey, tetapi mereka malah menangkap Laura dan India secara paksa yang dibawa pergi oleh para pria tersebut. Susan tidak tahan membaca novel Tony, lalu dia menghubungi suaminya yang ternyata sedang bersama wanita lain, dan Susan sempat mendengar petugas hotel memanggil wanita itu. 31, madam. Tony bersama Lou berkendara menyusul Ray, yang ternyata Lou mengarahkan Tony memasuki gurun, dan Tony dengan terpaksa mengikuti arahan Lou. Lou memberitahukan Tony tidak perlu lagi mencemaskan istri dan anaknya, lalu keduanya dihadapkan dengan jalan buntu, di mana terungkap Lou akan meninggalkan Tony di tempat tersebut. Tony pun berjalan kaki kembali ke jalan aspal, dan dalam prosesnya, dia melihat Ray dan Lou sedang mencarinya, namun Tony memilih untuk bersembunyi dari mereka. Keesokan harinya, Tony akhirnya tiba di jalan beraspal, di mana dia tidak diberi tumpangan oleh mobil yang lewat, lalu meminta bantuan di rumah warga.
Tony melaporkan pada polisi dan terungkap tidak ada kota bernama Bailey. Lalu Tony pun menunggu di penginapan yang diberitahu polisi bahwa mobilnya ditemukan di dekat sungai. Anak dan istrinya Tony belum ditemukan, namun kepolisian akan mengutus detektif bernama Bobby untuk mencari keberadaan anak dan istrinya Tony. Tony memberitahukan bahwa dia bersembunyi saat terakhir kali melihat para pria itu. Lalu mereka pun kembali ke tempat Tony ketika menemukan jalan aspal. Tempat itu adalah peternakan tua yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian mereka teralihkan dengan dua wanita sedang berpelukan dalam keadaan telanjang, di mana itu ialah Laura dan India yang telah tewas. Susan sangat terguncang membaca novel itu, tidak menyangka mantan suaminya mengalami kejadian tragis, lalu mengingat kenangan saat dia bertemu dengan Tony. Keduanya makan malam sambil membahas mengenai masa lalu, di mana Susan mendukung Tony menjadi seorang novelis hebat, namun Tony tidak ingin menjadi seorang novelis. Tony justru mendukung Susan menjadi seorang seniman, walau Susan ragu akan hal itu. Lalu Sin menampilkan Tony berada di kantor polisi. Bobby memberitahukan bahwa semalam pengendara lain juga diganggu oleh para pria itu, seperti yang dialami Tony, dan terungkap istri dan anaknya Tony diperkaos oleh para pria tersebut. Sidik jari Laura ditemukan di trailer kosong. Lalu Sin menampilkan Susan bersama ibunya yang dilarang menikah dengan Tony karena Tony bukan berasal dari keluarga kaya. Susan tetap bersikeras akan menikah dengan Tony, walau Tony terbatas secara keuangan, di mana Susan merasa kalau Tony adalah pria yang bertanggung jawab. Ibunya memastikan bahwa Tony adalah pria yang rapuh, dan beberapa tahun lagi Susan akan menyadari hal itu. Lalu terlihat Susan mengirimkan pesan ingin bertemu dengan Tony. Bobby mengirimkan foto preman mantan napi yaitu Truk yang dicurigai sebagai pelaku. Namun Tony tidak mengenali pria itu dikarenakan ingatannya samar-samar akan wajah para pria tersebut. Kemudian Tony tersadar dan yakin kalau preman itu adalah salah satu pelakunya. Lalu keesokan harinya, Bobby memberitahukan bahwa dia telah menangkap komplotan perampok, di mana Truk tewas saat terjadi penembakan. Namun ada tersisa 4 perampok lain. Tony diperlihatkan komplotan itu, apakah ada wajah pelaku yang Tony kenali, dan Tony menunjuk Lou bagian dari salah satu pelaku, serta menceritakan kembali kejadian dirinya saat bersama dengan Lou. Lou menyatakan bahwa dia tidak mengenali Tony, lalu dia pun dikurung untuk menunggu persidangan. Kemudian Bobby memastikan Tony bahwa Lou adalah salah satu pelakunya. Selanjutnya Bobby akan mencari keberadaan Ray. Lalu Sin menampilkan Susan menceritakan pada rekannya mengenai novel pemberian mantan suaminya, dan terungkap Susan meninggalkan Tony tidak secara baik-baik. Susan merasa hidupnya hampa, di mana dia selama ini memiliki gangguan tidur, dan saat sedang melihat rekaman bayi di ponsel rekannya, Susan berhalusinasi sosok Ray. Setibanya di rumah, Susan kembali membaca novel itu. Lalu Sin menampilkan Bobby dan Tony telah menemukan keberadaan Ray, namun pria itu bersih dari catatan kriminal.
Tony yakin bahwa Ray adalah bagian dari pelaku dan keduanya pun mendatangi Ray yang kesal diganggu aktivitasnya. Namun Bobby memaksa Ray ikut ke kantor polisi. Believe me, I wish I could, but... Dalam perjalanan ke kantor polisi, Ray meminta disediakan pengacara. Diikuti Bobby yang bertanya, apakah Ray mengenali mobil Tony yang mereka kendarai sekarang. You recognize this car? What car? Ray tidak mengerti maksud Bobby, lalu Tony pun diarahkan menepi dan menceritakan kembali kejadian tragis itu di hadapan Ray. You made us stop and we had flat tire and Lou and Turk fixed it. Ray menyatakan tidak tahu apapun dengan kejadian itu, namun Bobby menganggap Ray berbohong sebelum memborgol kedua tangannya Ray. Right. You and your goddamn right. Mereka pun kembali berkendara memasuki gurun, di mana terdapat trailer kosong yang diduga kuat Ray membawa istri dan anaknya Tony ke tempat tersebut. Keduanya membawa Ray masuk ke dalam trailer yang masih berpura-pura tidak tahu kejadian yang menimpa istri dan anaknya Tony. Namun Tony menegaskan ingin mengetahui perbuatan yang dilakukan Ray. Tony menghajar Ray yang hanya tersenyum saat ditanya. Lalu Sin menampilkan Tony dan Susan bertengkar mengenai hasil tulisan Tony, di mana Susan tidak suka Tony melibatkan kisahnya sendiri dalam penulisannya. This is it. This is what. You sound like your mother. Susan dan Walker bertemu saat menghadiri kelas yang sama. Lalu Bobby memberitahukan Tony bahwa Ray dilepaskan jaksa dikarenakan kurangnya bukti. Needs cooperation. Bobby mempunyai rencana lain untuk Tony, di mana keduanya pun bertemu dan terungkap Bobby memiliki penyakit kanker paru-paru dan divonis akan mati tahun depan, serta jabatannya sebagai detektif akan digantikan oleh orang yang baru. Tired and enjoy the benefits of my cancer somewhere. Ray memiliki pengacara yang handal sehingga dia bisa bebas, serta Ray mengakui kalau dia saat itu sedang bersama dengan kekasihnya, dan hal itu dibenarkan oleh kekasihnya Ray. She backs him up. Her aunt backs her up. Tony menanyakan rencana Bobby yang menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan pembunuh seperti Ray lolos, di mana dia ingin Ray mendapatkan hukuman yang setimpal, dan Tony menyetujui hal tersebut. You sure? Ray saat ini sedang minum di bar, yang dengan sengaja Bobby menunggu Ray sampai mabuk, dan keduanya akan menangkap serta membawa Bobby ke tempat interogasi yang sudah disiapkan Bobby. And then we'll see what he does. Susan menyatakan ingin berpisah dengan Tony, di mana Tony tidak terima dengan keputusan itu, dan terungkap Susan selalu menganggap Tony pria yang lemah, namun Susan bersikeras kalau itu bukanlah penyebabnya. Say that you were weak. I did not call you weak. Susan tanpa penjelasan meninggalkan Tony begitu saja, lalu Sin menampilkan Tony dan Bobby akan membawa Ray ke tempat Bobby. It's in White Creek, near the trailer where they took you folks. Kemudian Ray dimasukkan ke tempat Bobby, namun Ray menertawakan keduanya karena menggunakan cara ilegal. Namun kali ini, Lou dilibatkan supaya Ray dapat mengakui perbuatannya. Looky here. Son of a bitch. Bobby mengancam akan membunuh keduanya jika masih berbohong, dan ketika menyadari Lou ketakutan, Bobby menyerahkan senjata pada Tony, serta membebaskan Tony melakukan apapun. Right here. Saat Bobby ke toilet, keduanya kabur dari tempat itu. Lalu Bobby pun menembak dan menewaskan Lou, sementara Ray kabur dari tempat itu. Sin menampilkan Walker dan Susan usai melakukan aborsi, di mana itu adalah bayi Tony, dan Tony mengetahui hal tersebut. Tony menyesal karena seharusnya dia menghentikan semua ini dari awal, namun Bobby berusaha menenangkan Tony sebelum mengajaknya kembali mengejar Ray.
keduanya akan berpencar mencari keberadaan Ray. Lalu dalam prosesnya, Tony teralihkan dengan trailer itu, dan dia pun berjalan mendatangi trailer tersebut. Ray ternyata berada di tempat itu, di mana Tony mengancam Ray dengan senjata. Namun Ray tidak takut dengan ancaman Tony. Ray mengaku puas setelah membunuh anak dan istrinya Tony, yang pada awalnya dia tidak ingin membunuh. Namun Ray tidak terima direndahkan oleh istri dan anaknya Tony. Tony mempertegas perkataan Ray yang merasa senang setelah membunuh istri dan anaknya. Lalu terlihat Ray bersiap untuk menyerang Tony. Tony diserang dan menembak Ray saat dikatakan pria lemah. Lalu keesokan harinya, Tony kembali sadarkan diri, di mana dia menemukan Ray telah tewas akibat tembakan darinya. Dia pun keluar dari tempat itu dalam keadaan sekarat sebelum memberikan sinyal keberadaannya pada Bobby, dan terlihat Tony tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Susan sangat terpukul atas kejadian yang menimpa Tony. Lalu dia menerima pesan dari Tony yang menerima untuk bertemu. Namun Tony belum juga muncul di tempat yang telah dijanjikan. Tony masih belum datang hingga restoran itu akan tutup, di mana Susan menyadari bahwa Tony tidak akan pernah datang lagi selamanya.